Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang berdalam kerajaan surga, Engkau adalah pemilik kami, karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seringkali kami merasa khawatir dalam perjuangan atau perjalanan hidup kami karena persoalan-persoalan kehidupan kami. Tapi hari ini Engkau mau berbicara Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu setia, Tuhan, berada di depan kami. Yang melindungi, menjaga kami, Tuhan, dan menguatkan kami untuk melewati segala kekhawatiran kami. Untuk itu Tuhan berbicaralah pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buanglah kekhawatiranmu. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang harus kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua manusia tentunya di dalam peperangan hidupnya, dalam perjalanan kehidupnya, pasti mengalami persoalan dan kekhawatiran hidup. Tidak terlepas dengan anak saya yang sekarang saat ini sedang bersekolah di Surabaya, yang menuntut ilmu di salah satu universitas terbaik di Surabaya. Dia pun mengalami kekhawatiran. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada anakku di Surabaya dan kepada semua orang yang ada di sini. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu persoalkan dalam hidupmu. Karena Allah akan melihatmu, akan menjagaimu. Allah memberi contoh rumput yang di padang yang hari ini tumbuh dan besok dibakar. Itu pun dipelihara Tuhan. Apalagi dirimu, biji mata Tuhan. Ciptaan yang paling indah yang melebihi ciptaan malaikat. Tuhan pasti akan menjaganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan apa yang sedang kita khawatirkan saat ini.
sandang pangan, studi kita, pergaulan kita, atau apapun itu. Firman Tuhan hari ini berkata untuk kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan ini. Bukankah kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan memelihara hidup kita? Apapun juga kesulitan hidup yang kita alami, kita tetap memiliki sumber pengharapan sejati yang senantiasa setia untuk kita, yaitu Allah. Berdoalah ketika kita khawatir. Mengucap syukurlah walaupun kita dilanda kecemasan. Dan cobalah untuk selalu memikirkan pikiran-pikiran yang positif di dalam Tuhan. Ada tokoh seorang tikus kecil yang bisa berbicara dalam buku Prince Caspian yang bernama Rip Chips. Hidupnya sangat dilandasi oleh semangat dan percaya diri. Dan dia percaya bahwa Aslan singa itu akan juga menjaga dia. Bila kita melihat film ini, tentunya kita termotivasi bahwa kita lebih dari resipien, mempunyai Allah yang besar. Seharusnya kita hidup dengan semangat, terutama ketika kita harus berjuang mengatasi segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Jangan kita membiarkan kekhawatiran mengendalikan hidup kita. Tetapi biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi juru mudi kita. Ingatlah pesan yang ada pada ayat di atas. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi, anakku yang di Surabaya dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada Tuhan yang akan mendengarkan setiap keluh kesah dan kekhawatiran kita. Dan bukan sampai di situ, saya memastikan bahwa Tuhan akan menguatkan Anda menjalani kehidupan Anda. Mintalah kepada Dia dengan penuh keyakinan segala hal yang menjadi harapan kita. Dan doakan segala hal yang membuat kita khawatir dan gelisah itu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan melengkapi hati kita. Memberikan damai sejahtera kita untuk menjalani segala persoalan kehidupan yang kita alami. Sakit penyakit, keadaan ekonomi, pekerjaan kita, studi kita. Allah menguatkanmu. Dan nantikanlah pada saat yang indah nantinya. Engkau akan melihat karya Tuhan dalam dirimu yang begitu indah. Bertahanlah dan berdoalah kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa kami, Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan. Beri aku kekuatan agar aku bisa mengendalikan rasa kekhawatiran yang ada dalam diriku. Dan menggantikannya dengan kepercayaan dan pikiran optimis. Bahwa Engkau, Allahku, Tuhanku, yang memegang tanganku. Menjalani segala kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kekhawatiran tidak akan pernah membuat kita tenang. Namun tinggal dekat Yesus akan membuat kita teduh. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat melanjutkan studimu anakku.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.